latu'addun, sungguh pasti kamu pasti akan menunaikan al-huquqa. Kalau satu hak, kalau dua haqqani, kalau tiga hukuk. Kulliyatul hukuk, fakultas hukum. Kamu pasti akan menunaikan hak ila ahliha, kepada orang yang berhak menerimanya. Kalau saya mati nanti, tolong serahkan cincin ini kepada si fulan. Itu namanya hak si fulan, dan kamu wajib menunaikannya. Latu'addunnal huquq. Jadi semua hak-hak yang tidak tertunaikan waktu di dunia ini pasti nanti akan ditunaikan. Kapan? Yaumal qiyamah, pada hari kiamat. Inilah solusi dari berbagai macam masalah hidup di dunia yang tak selesai. Tukang gali parit yang keluar rumah jam 6, menggali parit jam 7, pulang jam 7 malam. Gajinya dimakan mandor. Mana solusinya? Dibawa ke pengadilan, kalah karena tak bisa membayar pengacara. Solusinya adalah maliki yaumiddin, hari akhirat. Makanya orang beriman tak stres. Kenapa orang beriman tidak stres? Ada harapan. Harapan itu adalah akhirat. Sedangkan orang ateis, dunia inilah segalanya. Kalau tak dapatnya di dunia, stres, depresi, bunuh diri. Tak pula mati. Kalau mati selesai. Tak mati. Sedangkan kita, ada orang ngasih amanah untuk saya, dititipkannya ke orang, tak ditunaikannya ke saya, tak apa-apa, kau cari aku nanti di akhirat. Ada orang menitipkan amanah ke saya macam-macam. Ingat, Abdul Somad, nanti kau di akhirat kena. Inilah yang tak ada di kepala orang ateis. Orang ateis, dia curang, dia makan amanah, karena bagi dia tak ada akhirat. Mana akhirat itu? Mana malaikat itu? Mana ruh itu? Mana kehidupan alam kubur itu? Puncaknya mana Tuhan itu, katanya. Sedangkan kita ada harapan. Manusia ini kalau dia sudah putus harapan, habis, bunuh diri dia. Islam punya satu, yaitu harapan. Yang dititipi amanah karena ada akhirat, takut tidak menunaikan amanah. Yang menerima amanah karena ada akhirat, terserah kau. Mau kau makan amanah ini, makanlah, di akhirat kau akan menunaikan. Latu'addunnal huquq ila ahliha yaumal qiyamah. Hatta, sampai-sampai, bahkan yuqada, qada yaqudu, menggiring, qida yuqadu, digiring. Hatta, sampai-sampai digiring. Siapa yang digiring? Lisyatil jalha, digiring kepada kambing yang tak bertanduk. Digiring ke kambing yang tak bertanduk. Yang digiring ini siapa? Minasyatil qarna, dari kambing yang bertanduk. Kambing bertanduk dengan kambing tak bertanduk. Siapa yang kuat? Kambing bertanduk. Siapa yang lemah? Kambing tak bertanduk. Di akhirat nanti, kambing yang bertanduk akan digiring kepada kambing yang tak bertanduk untuk menunaikan hak. Sampai-sampai begitu. Inilah dalil bahwa apakah binatang itu dibangkitkan di akhirat, ya.
Yang dibangkitkan itu cuma manusia. Kita aja dibangkitkan. Binatang tak dibangkitkan. Ini ayat hadis. Kambing pun nanti dibangkitkan. Idzas sama'um fatarat wa idzal kawakibun tasarat wa idzal biharu fujirat wa idzal quburu bu'thirat. Dibangkitkan semua. Apakah serangga-serangga lalat dibangkitkan? Ya. Mana dalilnya? Wa idzal wuhusyu husyirat. Binatang buas, wuhush, singa, harimau bangkit semua, hidup semua. Untuk apa hidup? Hatta yuqada lisyatil jalha minasyatil qarna. Qarnun tanduk, syat kambing, syatun kambing. Kalau wakaf tamar butohnya berubah jadi ha, syah, syah kambing. Kenapa banyak nama orang syah? Kasih contoh nama orang pakai syah. Herman Syah, Firman Syah, Ardian Syah. Kenapa banyak nama orang pakai kambing? Kira-kira alasan logikanya, logisnya apalah agaknya? Tak terpikir tak antum? Ya? Syah bahasa Persia artinya raja. Syah bahasa Persia artinya raja. Syah Ruhan, raja. Makanya orang Persia marah sama orang Arab karena raja dia ke kita. Mana contoh pengaruh Persia ke kita? Banyak orang kita pakai nama Syah. Itu bukan dari Arab. Kalau dari Arab tak mau dia itu kambing. Sampai-sampai kambing yang tak bertanduk bisa menuntut haknya kepada kambing yang bertanduk. Muncul masalah. Kambing ini berakal atau tak berakal? Tak berakal. Lalu kenapa pula dia dibangkitkan? Maka dijawab Imam Nawawi, la taklifa, bukan taklif. Karena yang taklif itu beban hukum orang gila tidak, anak kecil tidak, orang mak pingsan tidak. Bal huwa qisas muqabalah. Ana sebagai balasan muqabalah, seimbang. Qabala yuqabilu, seimbang. Ini menunjukkan bahwa kita semua yang hidup mati, setelah mati kita hidup lagi. Sampai kambing pun hidup balik. Lalu setelah kambing hidup, kucing hidup, harimau hidup, singa hidup, kemana mereka pergi? Setelah hidup semua, setelah membalas, kata Allah, kunu turaban, jadilah kamu jadi turab, tanah. Waktu itu apa kata orang kafir? Wa yaqulul kafiru ya laitani kuntu. Apa artinya? Wa yaqulul kafiru, orang kafir berkata, ya laitani, andai aku kuntu turaban, andai aku jadi binatang. Itu maksudnya. Tapi artinya situ andai aku jadi tanah. Coba tengok dulu. Kan semua binatang disuruh Allah jadi tanah. Seketika dia berubah jadi tanah. Pam, jadi tanah. Apa kata orang kafir? Andai aku jadi tanah. Maksudnya andai aku dulu binatang, maka sekarang jadi tanah. Tapi karena tidak binatang, masuk neraka. Andailah aku dulu jadi kucing, andailah aku dulu jadi harimau,
Kan sekarang enak tinggal jadi tanah, tapi karena sudah terlanjur jadi manusia, maka dia menjadi waquduhan nasu wal hijarah, bahan bakar api neraka itu dua, nas manusia, hijarah batu. Jadi orang kafir jadi bahan bakarnya api neraka. Berapa lama dia di dalam? Khalidina fiha abada, kekal selama-lamanya. Hadisnya satu, tapi mengandung banyak makna. Apa maknanya? Bahwa hak wajib ditunaikan, bahwa dalam hidup ini ada yang menerima hak, ada yang menerima hak, ada yang menunaikan hak. Bagi yang memain-mainkan hak, ingat kau akan mati, jangan sombong. Bagi yang mestinya menerima hak tapi tidak dikasih hak, di akhirat kau akan dapat, jangan sedih. Bahwa binatang pun dibangkitkan juga hidup lagi nanti, tapi mereka tak masuk surga. Ada beberapa binatang yang masuk surga. Untanya Nabi Soleh, anjing Ashabul Kahfi. Nah, yang lain-lain enggak. Khususiyah, kekhususan. Sebagian ulama mengatakan hadis ini adalah mubalaghah. Mubalaghah itu artinya sampai-sampai, bahkan kambing yang bertanduk pun akan dituntut terhadap perbuatannya pada kambing yang tak bertanduk. Apalagi kita yang bertanduk menanduk yang tak bertanduk. Hati-hati yang bertanduk, nanti tanduk kalian akan diminta tanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya orang beriman menengok ketidakadilan di dunia ini, dia tidak stres. Kan kalianlah yang bertanduk-bertanduk, nanti sampai akhirnya kalian akan mencari aku juga nanti di akhirat. Kalau orang beriman yang bertanduk tidak sombong, karena nanti di akhirat akan mencari yang tak bertanduk. Kalau orang beriman yang tak bertanduk, tak putus asa, karena nanti kalian yang akan mencari aku di akhirat. Ringan hidup ini. Man arafat dunya hanat alaih. Siapa yang kenal dunia, ringan bagi dia dunia. Apalah hidup ini? Cuman persinggahan, menunggu malaikat maut datang. Sementara malaikat maut datang, kita baca Riyadhus Shalihin. Rabu depan belum juga dia datang, kita teruskan. Belum juga dia datang, lanjutkan. Tak juga dia datang, teruskan. Datang dia, berhenti. Sah terlalu dipikirkan itu. Kapan kita mengaji kitab ini Ustaz? Sementara malaikat maut belum datang. Datang dia, kalian teruskan. Bisa diteruskan Ustaz Zul Ikrami, ada Ustaz Al-Naqdinar, ada Ustaz Hanafi. Teruskan. Entah mereka duluan, bisa jadi. Entah kita duluan, tak tahu kita. Hadis 205. Wa an ibni Umar, dari Ibnu Umar. Siapa nama dia? Abdullah. Tulis di situ Abdullah. Nanti balik ke kampung mengajar, pas ngajar tanya jamaah, siapa namanya Pak Ustaz? Siapa namanya? Ibnu Umar, anak Umar. Anak Umar bukan nama. Jadi kalau ada orang namanya Ibnu Umar, siapa nama kau? Ibnu Umar. Ibnu anak Umar. Ini nama kau siapa? Ibnu Umar. Ada kan orang Indonesia begitu namanya? Ibnu Mas'ud. Siapa nama kau? Ibnu Mas'ud. Bukan nama itu. Tapi kan udah terkandung, udah tertulis di KTP, cuman lagi
Banyak orang sekolah di Arab bingung syekh-syekh itu nengok nama dia. Yang paling bingung syekh-syekh di Mesir nengok nama orang Indonesia. Macam namanya. Ada pula nama orang Indonesia ini Superman. Superman itu tulis Arabnya Subarman. Suparman.